Halo semua, hari ini saya, Christian Fiming, akan mempresentasikan pendidikan menurut Jean-Jacques Rousseau untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan. Mari kita mulai. Sebelum mengenal pemikiran Rousseau tentang pendidikan, kita perlu mengetahui latar belakang dan pemikirannya tentang manusia yang akan mempengaruhi bagaimana pemikirannya tentang pendidikan. Jadi, Rousseau lahir di Jenewa pada tahun 1712 dan meninggal pada tahun 1778. Dari sini kita tahu bahwa ia hidup pada zaman pencerahan, ketika manusia berfokus pada kemampuan akalnya, dan di zaman ini pula terjadi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang cukup pesat. Seperti yang kita tahu, di zaman pencerahan terjadi perkembangan teknologi dan kebudayaan. Nah, suatu ketika, Rousseau membaca sebuah koran yang berisi iklan untuk esai tentang apakah perkembangan seni dan ilmu pengetahuan ini berkontribusi terhadap pemurnian moral? Nah, pertanyaan ini membuat Rousseau mendapatkan semacam pencerahan bahwa manusia secara alami adalah baik. Justru kebudayaanlah yang merusak manusia. Ini mengantar kita pada pandangan Rousseau bahwa manusia harus kembali ke alam. Lantas, mengapa kita harus kembali ke alam? Menurut Rousseau, secara alami manusia memiliki dua dorongan, yaitu amour de soi atau cinta diri. Maksud dari cinta diri di sini adalah dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan bertahan hidup. Misalnya untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal, untuk mendapatkan keamanan, begitu. Inilah cinta diri yang dimaksud. Dan pitié, yaitu bela rasa atau belas kasih, yang adalah dorongan manusia untuk meringankan penderitaan sesama. Nah, ia melihat pada masyarakat pada zaman purba dulu, meskipun secara teknologi belum berkembang pesat seperti Eropa pada zamannya, namun mereka lebih bahagia karena mereka lebih dekat dengan alam. Dan menurut Rousseau, inilah keadaan manusia yang baik itu. Nah, menurut Rousseau pada masa itu manusia hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar dia butuhkan. Kemudian punya hubungan yang baik dengan sesamanya, kemudian karena dekat dengan alam, mereka mengagumi alam dan merawat alam. Begitu. Sebaliknya, yang merusak manusia adalah kebudayaan. Kebudayaan di sini adalah kebudayaan yang bertentangan dengan alam dan tak terkendali, yang semu dan sia-sia. Ini membuat manusia memiliki yang namanya amour propre atau cinta akan diri. Tapi cinta akan diri di sini berbeda dengan amour de soi. Cinta akan diri di sini adalah dorongan manusia untuk dikenali dan diakui nilainya oleh orang lain. Jadi dalam dalam konsep ini manusia tidak lagi autentik, tidak lagi memenuhi kebutuhannya yang benar-benar dia butuhkan. Dia terdorong untuk mengikuti orang lain. Seperti yang dapat kita lihat ya, bahwa orang-orang terdorong untuk mengikuti mode pada zamannya, untuk bagaimana caranya agar ia diterima secara sosial. Rousseau tentang ini juga mengamati masyarakat India yang saat itu yang awalnya hidup bahagia dekat dengan alam, yang kemudian menjadi kacau setelah kedatangan bangsa Eropa yang membawa kebudayaannya, yang membuat mereka menjadi terikat alkohol, muncul perpecahan dan sebagainya. Inilah mengapa Rousseau melihat manusia perlu kembali ke alam. Ini akan membawa kita pada pemahamannya tentang pendidikan. Nah, pendidikan menurut Rousseau adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Karena tujuan pendidikan, seperti yang tadi kita ketahui, membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan dan memberinya kesempatan untuk mengembangkan kebaikan alamiahnya. Namun, karena manusia tidak bisa benar-benar bebas dari masyarakat, maka pendidikan perlu dilakukan agar manusia dapat sebisa mungkin mempertahankan kebaikan alaminya di tengah hidup bermasyarakat. Maka di dalam pendidikan di konsep Rousseau, anak menjadi pemeran utama
dan pendidikan harus mengikuti perkembangan alamiah anak sesuai kapasitasnya. Nanti akan dijelaskan lewat tahap-tahap yang dia tulis. Nah, konsep ini bertentangan dengan konsep pendidikan yang menempatkan guru sebagai pemberi ilmu, yang memberi ilmu sesuai kurikulum yang sudah ditentukan. Menurut Rousseau, guru harusnya berperan sebagai tutor yang membimbing anak agar anak dapat hidup di tengah kebudayaan masyarakat dan di saat yang sama sebisa mungkin mempertahankan keadaan alamiahnya yang adalah baik. Nah, ini adalah tahap-tahap pendidikan yang diajukan oleh Rousseau. Menurutnya, pada masa kanak-kanak hingga usia 12 tahun, anak harus diberi kebebasan untuk mengamati banyak hal di sekitarnya, khususnya tentang alam. Dan di saat yang sama melindunginya dari bahaya. Maksudnya, anak harus diberi kebebasan untuk mengamati, tapi orang tua harus tetap, atau tutor harus tetap mengawasinya dari bahaya, dari resiko bahaya. Anak tidak boleh diberitahu apa yang harus dilakukan atau dipikirkan, melainkan diberi kebebasan untuk menyimpulkan dari hasil pengamatannya. Kemudian di tahap kedua, dari 12 tahun hingga masa remaja atau masa pubertas, ketika saat itu akal budi anak sudah mulai berkembang, ia mulai diajarkan konsep abstrak dan keterampilan, bukan dengan buku atau pengajaran formal, melainkan dengan pengalaman praktis. Dan berikutnya, di tahap berikutnya, masa remaja hingga masa dewasa muda, masa awal dewasa. Ketika manusia sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya, tutor memiliki tugas untuk memastikan agar relasi murid dengan sesamanya didasarkan pada pitié yang tadi, rasa belas kasih, agar hubungannya dengan sesama tidak saling menjatuhkan dengan kompetisi yang tidak sehat, yang ada karena amour propre yang berlebihan, cinta diri yang berlebihan, dan ia dapat mempertahankan kebaikan alaminya di tengah hidup bermasyarakat. Nah, semua ini pemikirannya tentang pendidikan, termasuk tahap-tahap tadi, dapat kita temukan secara khusus dalam karyanya yang berjudul Émile ou de l'éducation, Émile atau tentang pendidikan. Nah, di sini ia menulis sebuah kisah tentang seorang bocah laki-laki, seorang anak laki-laki yang bernama Emil, yang hidup jauh dari masyarakat dan hidup hanya bersama dengan tutornya. Di masa kanak-kanak, ia belajar menggunakan organnya, kemudian memenuhi masa itu dengan bermain, dengan bersenang-senang, dan di saat yang sama ia belajar dari pengalamannya itu, dari apa yang ia alami. Kemudian setelah 15 tahun, ia belajar dari buku dunia. Artinya, ia belajar dari dunia, dari apa yang ada di sekelilingnya, dari alam. Dan dari situ, ia menyimpulkan, dan disitulah ia mulai mengenyam pendidikan. Kemudian, mempelajari manusia dan moralitas lewat eksperimen sosial. Nah, di sini Rousseau berpendapat, Emil dapat menjadi orang yang sosial, bermoral dan rasional, meskipun hidup jauh dari masyarakat, karena dididik sesuai keadaan alamiahnya. Ia dididik bukan menjadi tentara atau pengacara, tetapi menjadi manusia. Ini yang menyebabkan dia akan mampu bertahan hidup dalam keadaan apapun. Nah, di akhir buku ada sebuah kisah tentang bahwa Emil sudah tumbuh dewasa dan akhirnya menikah dengan perempuan bernama Sophie. Ia menjelaskan tentang perbedaan pendidikan laki-laki dan perempuan, tentang bagaimana pendidikan Sophie. Nah, di situ ia menjelaskan bahwa pendidikannya setara sebagai manusia, tetapi fokus pendidikannya harus berbeda. Karena perempuan harus fokus pada hal-hal yang praktis, bukan yang intelektual, yang mempersiapkannya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, di sini dari foto-fotonya kita lihat betapa Rousseau menekankan pentingnya menyusui. Ini unik, pemikiran yang unik, karena dia mencetuskan, ada tulisan bahwa dia mencetuskan, biarlah ibu-ibu merawat anaknya, menyusui anaknya, dan hukum moralitas akan secara sendirinya membaik dalam dirinya dan diri masyarakat. Karena Rousseau melihat inilah keadaan alami itu. Dan mungkin saya akan menginterpretasikannya dari sudut pandang bahwa disinilah Rousseau melihat pentingnya pendidikan dalam keluarga. Karena menurut saya
disinilah salah satu sisi di mana pendidikan alamiah Rousseau dapat kita laksanakan, yaitu dalam keluarga. Yang tidak lain dan tidak bukan saat alami manusia pertama kali muncul itu dalam keluarga. Dan keluarga punya kewajiban untuk memberi pendidikan kepada anaknya, terutama di tahap-tahap awal hidupnya. Kesimpulannya, Rousseau menekankan pendidikan pada manusia dengan tujuannya yaitu kembali ke alam, kembali ke yang alami, yang adalah baik. Pendidikan menjaga agar manusia tetap mempertahankan kebahagiaan alamiahnya di tengah hidup bermasyarakat. Dan pendidikan seharusnya berfokus pada anak, membiarkan mereka belajar dari buku dunia, alih-alih mencuci pikirannya dengan ilmu-ilmu yang dengan paksa dijejalkannya ke dalam pikiran untuk hidup sesuai kebudayaan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Sekian presentasi saya, dan terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.